Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita jumpa kembali bersama Aba Junedi Sahid, penyuluh pertanian swadaya Kabupaten Situbondo. Kali ini saya akan mengikuti pelatihan. Nah, ini insya Allah akan naik tingkat dari PPS menjadi P4S. Nah, ini saya dibawahi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo untuk mengadakan studi banding ke daerah Banyuwangi. Nah, mungkin sahabat-sahabat tani ingin mengikuti apa yang akan saya lakukan dan kegiatan apa saja yang dilakukan di Banyuwangi ini. Tentunya ini pembekalan bagi kami yang akan naik level dari PPS ke P4S, seperti itu. Nah, sahabat tani, biar tidak lama-lama, mari kita ikuti apa yang menjadi kegiatan kami. Yuk. Jakarta memang luar biasa, Situbondo berjaya. Agenda kegiatan kami ini dimulai dari rumahnya Bapak VR di Dusun Pandan, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Kami diterima langsung di tempat UPPO atau Unit Pengolahan Pupuk Organik UPPK Poktan Mekar Makmur. Alhamdulillah, Bapak VR ini merupakan mentor PPAH atau Pos Pelayanan Agensi Hayati di Kota Banyuwangi yang merupakan binaan langsung dari Lab PHT Tanggul Jember. Tempat punya kelebihan masing-masing. Dengan harapan silaturahmi ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, tidak akan banyak yang perlu kami sampaikan karena ada 2 lokasi dan mohon maaf kami mengganggu kesibukan di Dinas Pertanian Banyuwangi. Mudah-mudahan silaturahmi ini mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Organiknya itu sudah nembus ekspor bahkan sampai ke Uni Eropa. Iya, seperti itu. Jadi lagi teman-teman memotivasi, ya. Saya kira kalau bisa memotivasi itu ya berkapit, anggarannya tambah, motivasi ya baik. Monggo biar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang kula hormati Mas Yoga, saking Dinas Pertanian Situbondo, hormati mentor kula Pak Rebus ini kok. Kemudian teman-teman petani dari wilayah Kabupaten Situbondo. Saya jarang ketemu, bahkan tidak pernah ketemu, tapi sering dengar namanya nih Pak Anu nih, Pak Abah. Di medsos. Ya, ketemu sekarang Pak. Iya, 2 kali ketemu, kapan hari di Letanggul dan sekarang gitu. Ini YouTuber Pak. Gitu. Suatu kehormatan dikunjungi oleh suhu dari Jakarta. Matur nuwun sedaya sudah hadir di P4S Oma Organik di Banyuwangi. Setelah selesai belajar dari P4S Omah Organik, kami berpindah belajar pada Pak Rukian. Beliau ini selaku P4S Pucang Sari dan juga sebagai eksportir buah naga organik ke negara Cina dan Eropa. Masih ala adanya, jene yoga, tayo yoga ini, apa ini,
ojo opo eneng dadi gak ngene-ngene gak ada ya memang adanya semacam ini ya adanya semacam ini ya mudah-mudahan dengan kehadiran panjenengan sekalian nanti kami bisa ada motivasi ada tambahan ilmu untuk bisa meningkatkan sementara yang kami sampaikan terkait dengan hal-hal sebetulnya mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian di sini kami tadi merasa tersanjung, merasa gimana ya. Justru kami itu yang masih awal terkait dengan P4S sudah dikatakan beliaunya yang memang pendamping pulau ini beliau itu adalah pendamping kami untuk bisa menjadi petani yang paling sedikit ada luwih ngerti lah, luwih ngerti sedikit-sedikit karena selalu didampingi oleh dinas terkait berbagai macam kegiatan. Tidak lanjut ada pengembangan terus ya. Awalnya kita di bidang keseluruhan Pak bukan hanya hortikultura ya. Jadi seluruh budidaya yang ada di Banyuwangi pertanian dari ketahanan pangan, horti, perkebunan wilayah Pucang Sari ini di Jabewangi semuanya ada. Semuanya ada. Semuanya ada. Jadi kalau panjenengan ingin lihat semua yang ada potensi yang ada di Jabewangi ini semua komoditi ada. Nah, setelah acara selesai, kami melihat-lihat pembibitan tanaman anggrek milik P4S Pucang Sari. Dan selanjutnya kami akan berbincang-bincang sebentar seputar P4S bersama Pak Rebus Susanto. Beliau ini senior kami dan selaku P4S Murtajaya, Desa Juglangan, Kecamatan Kapungan, Kabupaten Situbondo. Ini saya bersama Bapak Rebus. Ini merupakan P4S senior di Kabupaten Situbondo. Dan seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa kami berdelapan ini ya, berdelapan orang pergi ke daerah Banyuwangi ini. Tujuannya adalah studi banding untuk pembekalan kami di P4S seperti itu. Karena ini saya berdampingan dengan senior kami di P4S, tentunya saya akan banyak bertanya-tanya tentang bagaimana peningkatan kami, karena kami ini sebenarnya sebelumnya kan PPS. Ini tolong diceritakan Pak Rebus bagaimana? PPS itu bisa jadi cikal bakal jadi P4S. Kalau P4S itu sudah pasti P4S. Oh, iya. Ya, kalau P4S pasti PPS. Kalau PPS belum tentu P4S, Pak. Nah, sekarang Bapak ini dengan perhatian dari Dinas Kabupaten Situbondo, levelnya mau dinaikkan dari PPS jadi P4S. Nah, bermula dari apa? Bermula dari aktivitas Bapak keseharian yang kontinu, yang konsisten seperti selama ini yang saya tahu. Nah, di mana konsistenan Bapak bergerak di bidang usahanya. Kalau Pak Aba ini di di agen hayati. Agen hayati, pengetahuan yang Bapak miliki bagaimana nanti itu bisa digetok tularkan dengan ke masyarakat luas. Untuk ke lembaganya yang resmi yang diakui oleh pemerintah itu adalah di P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Gitu, Pak. Jadi bermula dari keberhasilan Bapak dulu yang selama ini apa yang dilakukan. Berarti sebelumnya kami kan bergerak di kelompok tani, terus ada pengangkatan PPS, Penyuluh Pertanian Swadaya. Berarti ini upaya dari pemerintah Kabupaten Situbondo, khususnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, untuk menaikkan kami-kami ini. Betul, biar levelnya naik lagi satu tingkat di atas, Bapak. Nah, biar jadi role model. Jadi bukan cuman berhasil cuman di segi teknis, tapi keberhasilan dari sisi ekonomi karena apa yang Bapak usahakan tadi itu bisa diketok tularkan ke orang lain.
gitu Bapak itu. Tadi seletingan ada pembicaraan dari Bapak siapa yang tadi itu? Pak Biar apa Pak Rukian? Pak Rukian. Mm-mm. Nah, katanya kalau PPS itu enggak PPS dulu atau kelompok tani ini seakan-akan tidak ada unsur bisnisnya lah. Ya, tapi kalau P4S seakan-akan selain kita memberikan pelatihan swadaya, juga kadang tercipta suatu bisnis seperti yang dilakukan oleh Pak Rukian itu. Sekarang sudah jadi eksportir ya. Intinya begini, kemarin waktu pembekalan di tempat saya Pak Abah kan tidak hadir, kan? Makanya saya jelaskan lagi, ya produk P4S itu cuma 2, Abah, satu pelatihan dan permagangan. Dan permagangan. Kerjaannya P4S ini cuman pelatihan dan permagangan. Nah, tapi di satu sisi, kan, apa yang akan diberikan pelatihan dan permagangan? Yaitu adalah apa yang menjadi usaha keberhasilan Bapak. Apa yang menjadi usaha bisnis Bapak, boleh dibilang berhasil, itu yang akan digetok tularkan. Jadi P4S nggak jualan produk. Yang menjual produk itu adalah unit usaha daripada P4S tersebut. Berarti saya salah persepsi kalau seperti itu. Jadi P4S itu tidak berbisnis, tapi P4S punya bisnis untuk menggerakkan motornya. Bagaimanapun kita butuh bensin. Butuh biaya. Biayanya itu karena kita itu swadaya, kita mendapatkan dari hasil bisnis kita. Itu. Dan emang karena ini kita bergerak di swadaya. Tapi seyogyanya, kan, perhatian dinas pertanian khususnya itu tetap harus ada karena kita ikut berpartisipasi membantu, kan, mencerdaskan SDM pertanian. Jadi setidaknya apa menjadi beban dinas itu terbantukan karena kita ikut membantu di segi penyuluhannya. Nggak dibantu, alhamdulillah. Dibantu, syukur alhamdulillah lebih lagi begitu. Ya, lagi-lagi poin terakhirnya itu swadaya. Betul. Jadi nggak mungkin kita bisa swadaya kalau kita tidak punya motor penggerak. Kalau cukup hanya mengandalkan bantuan, kan, atau program, itu bukan swadaya namanya. Tapi dinas emang punya kewajiban memperhatikan apabila emang apa yang dikerjakan oleh P4S tersebut itu emang betul-betul nyata dan real bermanfaat untuk masyarakat gitu. Iya. Cukup, Pak. Ini sudah ada gambaran ini ya. Sudah ada gambaran dari apa yang kita perbincangkan ini. Saya mengenai kasih contoh ya. Iya. Abah bergerak di agen Hayati. Punya produk Jakabah. Jakabah itu bukan produknya P4S-nya Bapak. Tapi unit usaha dari P4S-nya Bapak. Produknya P4S-nya Bapak adalah memberikan pelatihan dan permagangan. Paham ya? Jadi beda. Kalau pakai istilah perusahaan besar, kan? Perusahaan besar itu punya usaha yang besar dan ada penghasilan atau ada dana yang diselempitkan namanya CSR. Nah, CSR-nya itu, dana sosialnya itu digunakan untuk membantu masyarakat. Nah, cuman P4S itu dana CSR-nya berupa pelatihan. Berupa ilmu. Gitu. Nah, cukup Bapak, sekian dulu dari apa yang kita perbincangkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita jumpa kembali pada episode selanjutnya. Cukup sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.